Jumpa kembali di MTT Journey Expression of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya percaya Tuhan secara benar. Bukanlah merasa sudah percaya karena perasaan dan pikiran serta kehendak dari jiwa kita saja, dan juga tidak hanya dari teologi saja. Dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 dan kitab Matius pasal 4 ayat 12 sampai 25. Maksud pagi ini teman, tema ini bicara percaya Tuhan. Percaya Tuhan itu relatif sekali teman-teman. Banyak orang yang pada umumnya akan katakan gitu, khususnya orang berkeyakinan, orang yang sudah mengaku, merasa, berpikir bahwa dia sudah menerima Tuhan, sudah percaya Tuhan, sudah percaya firman Tuhan, tapi tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, teman, dan juga tidak melakukan firman Tuhan. Tapi mereka katakan, orang berkeyakinan katakan bahwa mereka ini ya percaya Tuhan gitu. Beda dengan orang dunia yang pada umumnya ya kalau ditanya apakah percaya atau tidak percaya, tidak terlalu antusias menjawab itu, teman-teman. Karena orang dunia tidak terlalu berpikir akan ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, ada firman atau tidak ada firman. Dan khususnya di negara-negara dunia barat, teman-teman, masih banyak sekali yang memang pemerintahnya tidak mengharuskan orang bertuhan gitu. Jadi akhirnya malah bahkan tidak bertuhan mungkin. Jadi orang dunia kategorinya seperti itu, teman. Beda dengan orang berkeyakinan. Kalau orang berkeyakinan itu orang yang memang percaya Tuhan gitu. Percaya Tuhan tapi tidak dengan mengenal, mengerti, dan tidak melakukan firman Tuhan. Itu loh orang berkeyakinan gitu. Nah ini makanya kita mesti koreksi diri. Kalau kita udah katakan percaya Tuhan, batasan percaya Tuhan itu apa gitu? Batasannya apa? Percaya Tuhan itu relatif sekali bagi orang berkeyakinan. Percaya Tuhan itu mudah sekali diucapkan dengan bibir, dengan perkataan, dengan mulut gitu, dengan lidah. Mudah sekali memperkatakan bahwa saya percaya Tuhan gitu. Itu mudah sekali. Tapi parameter percaya Tuhannya apa gitu? Nah, kalau parameter percaya Tuhan itu hanya dipaksakan dari asumsi kita sendiri, dari nalar kita sendiri, bahwa kita berpikir kita percaya Tuhan, ya kita berperasaan bahwa kita percaya Tuhan, sepertinya dalam kehendak kita juga kita percaya Tuhan, atau mungkin percaya Tuhan hanya dari teori-teori saja, teman-teman, yang saya sering sharingkan gitu. Teman-teman saya yang dari sejak belasan tahun sudah menerima dan menerima pribadi Tuhan dan menerima firman Tuhan secara simbolis, secara formalitas pada usia 15 belasan tahun lah, 15 tahun itu. Nah sampai sekarang berjalan sudah di atas 55, berarti kan sudah berjalan 40 tahun lebih, teman-teman. Ada yang sudah berjalan 40 tahun, ada yang berjalan mungkin sudah 50 tahun, 60 tahun itu. Tapi kalau dikatakan percaya itu tidak berubah, teman-teman. Padahal setiap minggu ya mereka itu orang-orang yang percaya Tuhan itu gitu, yang mengaku percaya Tuhan itu yang tapi tidak melakukan firman Tuhan gitu, selalu tiap minggu itu mendalami pengenalan akan firman Tuhan di dalam kitab suci. Jadi diurut gitu terus gitu, berbalik. Kalau kita udah bicara pendalaman kitab suci itu sudah puluhan tahun, 10, 20, 30 tahun, 40, berarti kan akan berbalik muter pertanyaan yang sama, teman, membahas hal yang sama sampai meninggal dunia, teman-teman. Kalau saya pelajarin teman-teman saya yang seperti ini, yang berkeyakinan ini, sampai meninggal dunia tetap mereka melakukan pendalaman kitab suci, teman-teman. Jadi hanya membahas kitab suci dari sisi teori-teori saja gitu, dari sisi teologi, dari sisi teori ketuhanan gitu. Jadi akhirnya bukannya firman Tuhan itu dilakukan gitu, bagaimana kita belajar berani untuk melakukan firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu dijadikan seperti pembelajaran ilmu duniawi gitu, yang dipelajari lebih dalam, ya tidak akan ada habisnya, teman. Karena hikmat yang waktu kita pendalaman kitab suci tersebut, akhirnya kan kalau mentor-mentor kita selalu berubah, ya akan membahas hal-hal teori yang selalu berubah, teman. Atau kembali lagi, kalau pengenalan pengertian dari mentor rohani kita atau rohaniawan kita meningkat soal kedalaman teori rohaninya, teori ketuhanannya, ya mereka juga akan men-sharingkan kepada kita, membahas, mengajar, membimbing pendalaman kitab suci kepada kita, ya dengan cara ya pikiran perasaan kehendaknya si mentor rohani dan si rohaniawan tersebut, teman-teman. Sedangkan Tuhan kan tidak
maksudkan seperti itu gitu. Yang Tuhan mau itu, ya kita itu kalau sama sekali tidak mengenal atau mengerti akan firman Tuhan, ya bagaimana bisa melakukan firman Tuhan? Jadi firman Tuhan itu pengen, ya kita itu harus mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, dan tidak cuma mengenal dan mengerti, tapi melakukan firman Tuhan. Nah, waktu melakukan firman Tuhan, teman, timbul hal-hal yang yang dianggap tidak wajar dan dianggap bodoh oleh dunia. Nah, oleh karena dianggap tidak wajar dan dianggap bodoh ini, timbul permasalahan, teman-teman. Permasalahan kita dengan masyarakat di sekitar kita, dengan sesama kita. Permasalahan yang mulai timbul di dalam komunitas orang-orang seiman gitu. Mulai timbul lagi di keluarga besar, keluarga kecil, di keluarga, bahkan sampai ke dalam pasangan hidup kita, teman-teman. Suami mendapat benturan dengan istri, seorang istri mendapat benturan dengan suami. Itu memang firman Tuhan akan seperti itu. Dan bahkan kalau kita pelajari dari kejadian di kitab Perjanjian Baru gitu, di kitab Nasrani, otomatis yang namanya Nabi Isa juga yang mengalami hal yang sama kok. Ya, mengalami penderitaan, ditindas, dicemooh, di segala macam, teman, dipukul gitu. Ya memang seperti itu. Begitupun juga murid-muridnya Nabi Isa juga mengalami hal yang sama, teman. Karena dianggap tidak wajar, dianggap kebodohan. Nah, kita ini wajar, teman, apabila juga akan mengalami seperti sulungnya kita di Nasrani itu, berarti kan Nabi Isanya. Kita akan mengalami seperti Nabi Isa, dan kita juga akan mengalami seperti murid-muridnya Nabi Isa apabila yaitu kita melakukan firman Tuhan. Tapi apabila kita tidak pernah melakukan firman Tuhan, hanya belajar kedalaman, mengenal dan mengerti saja, ya berarti tidak melakukan apa-apa. Berarti tidak akan menjadi pengikut dari si Nabi Isa atau murid-murid Nabi Isa ini, teman-teman. Nah, ini yang kita mesti sadari, bahwa percaya itu ya butuh tindakan. Bukan percaya itu hanya di ucapan kita, atau di pikiran kita, atau hanya di perasaan kita aja, atau di dalam kehendak kita, di dalam kita gitu. Ya nggak bisa begitu, teman-teman. Jadi tetap yang namanya percaya itu ya butuh tindakan, teman-teman. Nanti saya pengen coba kupas, teman-teman, di khususnya di kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, teman-teman. Nah, ini apa yang dilakukan oleh murid-murid Nabi Isa tentang percaya kepada Nabi Isa gitu, tentang percaya kepada firman Tuhan, tentang percaya kepada perintah dan peraturan Tuhan Allah melalui firman Tuhan tersebut gitu. Nah, ini parameternya kita mesti koreksi diri sampai ke titik apa, teman-teman, untuk supaya bisa lebih rinci masuk ke dalam penjelasan rinci. Mungkin saya akan masuk ke draft, tapi sebelum ke draft, teman-teman, saya coba baca dulu dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 25, teman-teman. Tidak panjang, teman. Jadi saya bacakan dulu aja di kitab Matius pasal 4 ayat 1, teman-teman. Perikopnya judulnya pencobaan di padang gurun. Itu perikopnya judulnya itu gitu. Maka Nabi Isa dibawa oleh Roh ke padang gurun, dibawa oleh Roh Tuhan ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, ini kan kalau kita menyimak ayat satunya aja udah katakan begitu. Maka Nabi Isa dibawa oleh Roh Tuhan ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, pertanyaannya, apakah kita pernah gitu ya dibawa oleh Roh Tuhan, dibawa oleh Tuhan gitu ya untuk dicobai sama iblis? Nah, bagaimana cara Tuhan atau Tuhan membawa kita untuk dicobai oleh iblis gitu, dicobai iblis? Ya satu-satunya, teman-teman, ya kita harus mengenal mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Waktu melakukan firman Tuhan, nah mulai, teman-teman, pencobaan dari iblis itu mulai datang, teman. Karena kita melakukan firman Tuhan, akhirnya mulai datang pencobaan dari iblis. Tidak beda cerita di kitab Nabi Ayub, teman-teman. Kitab Nabi Ayub kan sama. Ya, waktu Nabi Ayub melakukan firman Tuhan, pencobaan dari iblis itu datang. Bahkan Nabi Ayub itu kuat sekali, tidak angkat tangan, tidak menyerah, sampai akhirnya ujian cobanya bertubi-tubi, teman-teman. Datang ujian cobaan urusan harta, ya urusan tahta, urusan kehilangan anak-anaknya, penyakit di dalam tubuhnya Nabi Ayub sendiri, ribut sama istrinya gitu. Itu Nabi Ayub itu ngalami semua, teman. Karena Nabi Ayub tidak menyerah diri, ya tetap dia melakukan firman Tuhan, meskipun konsekuensinya ya akan ada pencobaan iblis melalui siapa? Ya melalui yang tadi gitu, melalui
masyarakat di sekitar kita, melalui keluarga besar kita, keluarga kecil, keluarga kita, bahkan melalui pasangan hidup kita, teman-teman. Itu ujian coba itu akan datang, si iblis akan menggunakan hal-hal seperti itu, teman-teman. Jadi nggak aneh, teman-teman. Dari awal memang Nabi Isa pun dan murid-muridnya mengalami hal ini gitu. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Nabi Isa. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Karena kelaparan itu. Nah, ini ujian pertama bagi Nabi Isa dan bagi kita. Biasanya begitu, teman. Kaitannya dengan hal-hal duniawi. Kalau hal duniawi itu tidak bisa lari, teman-teman, dari kebutuhan makan, minum, dan pakaian. Kalau kita bicara zaman modern sekarang, bukan cuma makan, minum, dan pakaian, tapi ya urusannya harta dan benda, teman-teman. Dengan kita punya harta, dengan kita memiliki benda, apapun juga urusan makan, minum, dan pakaian bisa teratasi, teman-teman. Jadi beda-beda ujian pencobaannya. Kalau zaman saat kita sekarang, ujian percobaannya bukan cuma bicara makan, minum, dan pakaian, tapi sudah lebih luas, ya harta benda, teman, akan terkait seperti itu gitu. Nah, lalu balik lagi di ayat 3-nya, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Nabi Isa menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Nah, ini Nabi Isa jawab seperti itu, bahwa kebutuhan duniawi itu tidak melulu urusan makan, minum, dan pakaian, tapi urusannya ya bagaimana makan firman Tuhan yang Tuhan Allah perintah peraturan kepada kita gitu. Itu yang mesti kita lakukan kalau bicara mau komplit gitu, duniawi, makan, minum, dan pakaian. Tapi kalau bicara rohani, ya firman Tuhan. Kita harus makan firman Tuhan gitu. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan Nabi Isa di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terampuk kepada batu. Nah, Nabi Isa berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Nabi Isa kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan Nabi Isa dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Nabi Isa. Ini kalau kita udah berhasil melewati ujian cobaan, nah malaikat-malaikatnya bertepuk tangan, teman, kita udah menang gitu, udah datang yang melayani kita gitu. Nabi Isa tampil di Galilea. Ini di ayat 12-nya, teman. Nabi Isa tampil di Galilea. Tetapi waktu Nabi Isa mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Nabi Isa memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini di ayat 18-nya ganti perikop lagi, teman-teman. Nabi Isa memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Nabi Isa sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Nabi Isa berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Nabi Isa. Dan setelah Nabi Isa pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedius dan Yohanes saudaranya,
bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jalan di dalam perahu. Nabi Isa memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah ini kalau kita simak teman-teman ayat 18 sampai ayat 22, ini kan 4 orang yang kalau menurut saya murid-muridnya Nabi Isa itu bodohnya nggak kira-kira gitu. Kenapa bodoh nggak kira-kira? Loh, sekali diperintah suruh ikut langsung ikut kok. Beda dengan kita-kita. Kalau kita-kita diperintah, firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengikuti teladan dari Nabi Isa, mengikuti teladan dari murid-murid Nabi Isa, mengikuti teladan dari apa yang diperintahkan firman Tuhan gitu. Ya, kita tetap nggak mau melangkah, teman-teman. Ya kita dengan alasannya nanti, kita kan butuh proses gitu. Nggak mungkin bisa mendadak kita jadi berani untuk ikut apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Umumnya orang-orang yang tidak bodoh itu akan berpikir seperti itu, teman-teman. Makanya kalau orang yang tidak bodoh, ya pasti sulit untuk bisa ikut ke dalam perintah dan peraturan firman Tuhan. Akan sulit, teman-teman, melakukan firman Tuhan karena tidak bodoh gitu, karena pintar. Dan manusia berkeyakinan pada umumnya itu semua juga tidak bodoh, teman-teman. Ya tidak dianggap bodoh oleh orang dunia, dianggap pintar. Untuk orang berkeyakinan dianggap pintar oleh dunia, ya berarti dia tidak boleh melakukan firman Tuhan. Apabila mereka orang berkeyakinan melakukan firman Tuhan, kategorinya sudah berubah, bukan menjadi orang pintar di dunia ini, tapi menjadi orang bodoh di dunia ini. Nah, kebodohan dunia itu berbalik, teman-teman, dengan yang namanya rohani. Kalau kebodohan dunia adalah kepintaran bagi rohani. Nah, ini bedanya di situ, teman-teman. Ketidakwajaran duniawi itu dianggap kewajaran rohani. Tapi sebaliknya, kalau kepandaian, kepintaran rohani, kepintaran rohani dan kewajaran rohani itu malah dianggap ketidakwajaran duniawi dan juga dianggap kebodohan oleh duniawi. Jadi balik lagi, teman-teman. Kalau kita simpulkan bahwa di sini yang disebut Petrus dan Andreas ini gitu, dan juga disebut lagi di sini ada 2 orang bersaudara yaitu Yakobus gitu, dan juga 2 orang saudara yaitu Yakobus dan anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Berarti kalau disebut Yakobus dan Yohanes plus Petrus dan Andreas, 4 orang ini sebagai murid Nabi Isa untuk yang pertama, yaitu sih bodoh sekali, pinteran kita gitu. Kita lebih pinter. Cuman problemnya kita ini lebih pintar secara duniawi, lebih wajar dianggap oleh duniawi. Tapi kita akhirnya sudah sekian tahun, sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun, teman-teman. Seperti yang saya kemarin sharingkan, sudah 20 tahun. Tetap aja, teman-teman, dengan argumentasi, ya nanti kita kan butuh proses bertumbuh, ya supaya iman kita berani untuk bisa melakukan, mentaati apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan gitu. Butuh proses. Ya kalau kita lihat, kita perbandingkan dengan ahli Taurat atau kaum Farisi, teman. Jangankan waktu tahunan, belasan tahun, puluhan tahun, sampai meninggal dunia pun ahli Taurat dan kaum Farisi itu tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Itu kaum Farisi dan ahli Taurat itu mengalami seperti itu, teman-teman. Jadi kalau orang yang berkeyakinan, yang selalu beralasan bahwa kita butuh proses gitu, ya seperti itu. Nah kalau kita lihat dari 4 orang ini, teman-teman, proses apa gitu? Ya, yang namanya Simon, si Petrus dan Andreas itu, ya karena kebenaran waktu itu tidak ada orang tuanya, ya langsung ikut aja tuh, teman-teman. Kan bodoh sekali gitu, kan nggak wajar sama sekali. Begitupun juga dengan ya Yakobus dan juga si Yohanes gitu. Ya sama aja, ya itu bahkan lebih bodoh lagi. Ada orang tuanya juga, orang tuanya ditinggal gitu. Ya ini kembali lagi bahwa kalau kita percaya Tuhan itu bukan dengan parameter itu di bibir kita percaya Tuhan, tapi kita butuh melakukan tindakan daripada si Petrus dan Andreas dan juga Yakobus dan juga Yohanes gitu. Mereka itu benar-benar bertindak dengan langsung mengikuti, mengikuti si Nabi Isa tersebut. Nah kalau zaman kita sekarang, teman-teman, bukan mengikuti Nabi Isa, bukan mengikuti mentor rohani atau rohaniawan, tapi kita maksudnya mengikuti apa yang diperintah peraturkan oleh
Nabi Isa di dalam firman Tuhannya. Itu loh teman-teman. Jadi kita berani nggak tidak menunggu-nunggu lagi dengan berargumentasi seolah-olah nanti menunggu ada waktu proses kita bertumbuh. Itu terlalu excuse gitu. Terlalu kita memaafkan diri sendiri, mengampuni diri sendiri, sehingga akhirnya begitu teman-teman. Sampai meninggal dunia pun yang saya tadi katakan, ingat orang berkeyakinan itu sampai meninggal dunia tidak beda nasibnya dengan ahli Taurat dan kaum Farisi gitu. Karena mereka punya argumentasi sendiri bahwa ya percaya itu ya tidak seolah-olah percaya itu seolah-olah kasih karunia Tuhan gitu. Jeblok tahu apa ketiban kasih karunia Tuhan untuk percaya, kan bukan teman. Percaya itu adalah proses gitu. Proses bagaimana berubah gitu. Dari yang tadinya kita hidup dengan pikiran perasaan kehendak kita sendiri, sekarang kita hidup dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan. Kita berkepentingan dengan melakukan perubahan teman-teman. Butuh proses untuk perubahan ini. Tetapi bukan berarti terus kita selalu berargumentasi bahwa sudah sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun, bahkan sampai meninggal dunia. Kita tidak melangkah teman-teman. Ya proses itu berubah. Nah kalau kembali lagi di cerita Nabi Isa memanggil murid-murid yang pertama ini gitu, yang terjadi di Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, itu tidak menunda-nunda, langsung berubah. Nah kita mau bagaimana gitu. Ya kalau kita selalu berargumentasi, ya biasanya orang-orang pinter teman. Orang-orang pinter itu akan semakin sulit. Orang pinter, orang kaya gitu. Orang pinter karena merasa sayang dengan kalau segala sesuatu itu tidak dipikirkan, dirasakan, dikehendaki oleh jiwanya sendiri dulu gitu. Itu kalau orang pintar mikirnya gitu. Tapi beda sama orang kaya teman. Kalau orang kaya itu juga sama, sukar juga gitu untuk melakukan firman gitu. Untuk percaya kepada Tuhan secara benar, secara all out gitu, secara total. Karena apa? Ya kembali lagi, begitu dia percaya pada Tuhan secara total, all out, itu yang namanya harta dunia yang mesti ditinggalkan teman. Nah orang dunia yang kaya itu berpikir, loh capek-capek saya mendapatkan harta dunia kok untuk ditinggalkan gitu. Nah ini ya kendala seperti itu teman-teman. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa murid Nabi Isa itu yang memanggil murid-murid yang pertama itu tanpa murid-murid yang pertama itu dengan menawar, nanti tunggu saya permisi dulu ke orang tua saya gitu, nanti saya tunggu proses dulu untuk saya lebih siap, lebih dewasa rohani, nanti tunggu permisi dulu ke orang tuanya. Dan ada firman lain yang mengatakan bahwa kenapa mesti nunggu orang lain gitu ya. Bahkan sampai ada orang yang mau menguburkan saudaranya aja ya. Nabi Isa katakan, ya urusan orang mati sih, urusannya orang mati lah. Ya, kalau bicara kita bagaimana mau hidup gitu dengan cara yang lebih benar, ya sudah, jangan pertimbangkan yang dia hal-hal lain, ya langsung ikut gitu, ikut dengan mengenal, mengerti dan langsung melakukan firman Tuhan. Maksudnya Nabi Isa seperti itu, maksudnya firman Tuhan seperti itu, maksudnya dari Tuhan Allah seperti itu teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi, kita kadang-kadang khususnya orang berkeyakinan akan selalu berargumentasi menunda teman-teman dengan alasannya nanti butuh proses, tapi tidak sadar bahwa kalau kita menengok ke belakang, kita berjalan bersama Tuhan, bersama firman Tuhan itu sudah tahunan, belasan tahun, puluhan tahun. Bahkan kalau tadi saya ingatkan ahli Taurat dan kaum Farisi itu sampai meninggal dunia pun gitu, ya tidak berubah teman-teman. Karena alasannya ya hikmatnya sendiri, ya pikiran perasaan kehendaknya si orang ahli Taurat dan kaum Farisi itu yang membatasi mereka tidak bisa melangkah mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ya pasti tidak mendapatkan keselamatan yang kekal teman. Bahkan ada kecenderungan tidak melakukan firman Tuhan, malah masuk ke dalam kebinasaan kekal di dalam neraka. Bisa seperti itu teman-teman. Saya lanjutkan lagi, Nabi Isa mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ya, Nabi Isa pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan firman Tuhan, kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa ini. Nah ini kalau kita sudah melakukan firman Tuhan teman, bukan mustahil gitu ya. Apabila selain kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita juga akan Tuhan lengkapi dengan cara gitu. Ya bagaimana secara rohani menyembuhkan penyakit, bagaimana ada kaitan dengan mujizat, mungkin bernubuat mungkin teman-teman. Jadi Tuhan akan lengkapi kita itu dengan senjata-senjata seperti itu teman-teman.
Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Nabi Isa. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, ya, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Dari orang-orang jauh datang semua, teman-teman, ya, karena kembali lagi pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang disertai dengan yaitu mujizat-mujizat. Mujizat itu penting sekali bagi orang-orang yang pertama, teman-teman, yang mengenal-mengerti akan firman Tuhan yang awal-awal. Itu butuh sekali mujizat sebagai tanda bahwa memang Tuhan itu ada dan kuasa Tuhan itu maha dahsyat gitu. Nah itu, tapi setelah kita dewasa rohani, bukan mujizat yang kita lebih harapkan, teman-teman, tapi ya janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya itu yang kita harapkan gitu. Kita lebih tahu apa sih rancangan dan kehendak Tuhan, bukan cuma mujizat yang di dunia ini, teman, tapi apa sih yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita supaya masuk ke dalam akhirat yang kekal. Ini saya sudah bacakan, teman-teman, dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai ke 25, teman-teman. Nah ini saya biarin masuk ke draft aja, teman-teman, supaya apa yang saya sharingkan itu bisa langsung mengarah gitu, mengarah ke dalam draft saya gitu. Saya mulai dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4, teman-teman. Ada saat pengendalian hidup oleh karena proses rohani membawa kita jadi lebih dewasa rohani, yakni parameter percaya Tuhan akan berubah dari permintaan dan pengharapan perihal duniawi, khususnya makan dan minum serta pakaian, atau perihal harta benda dunia, kepada perihal rohani. Jadi maksudnya gitu, teman, apabila kita masih anak-anak rohani, kalau saya kadang-kadang agak beda, teman, ya, mengklasifikasikan kedewasaan rohani itu saya bagi 4. Ada balita rohani, ada kanak-kanak rohani, ada remaja rohani, dan juga ada dewasa rohani. Tapi pada umumnya itu dibagi 2, teman, kanak-kanak rohani dan dewasa rohani. Nah ini kalau cerita di kelompoknya kanak-kanak rohani, mungkin kategori saya berarti dari mulai balita rohani, dari kanak-kanak rohani dan remaja rohani. Anggaplah belum masuk ke dalam kedewasaan rohani. Nah, orang-orang yang belum dewasa rohani, yang masih kanak-kanak rohani, teman, biasanya ikut Tuhan itu, ikut berpengharapan, minta kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan itu awalnya sebelum dewasa rohani. Semua termasuk saya, teman-teman, ya bicara bagaimana untuk kebutuhan duniawi, teman-teman. Ya bagaimana prinsip-prinsip dasar kita manusia itu butuh makan, minum, dan pakaian gitu. Kalau zaman dulu, ya. Tapi kalau cerita zaman sekarang, kita bukan cuma butuh makan, minum, dan pakaian. Makan pun kita udah jadi rewel kok, milih-milih gitu. Yang namanya minum pun rewel, sudah milih-milih. Yang namanya jadi makan, pakaian, dan pakaian pun sudah macam-macam. Sekarang dari mulai makan, minum, dan pakaian itu dari sisi harga aja sudah beda banget, teman-teman. Ada makanan yang mungkin yang saya pernah sharingkan, nasi jinggo di Bali, atau mungkin kalau di Cirebonnya nasi kucing gitu ya, atau di Jawa Tengah juga di Semarang nasi kucing. Itu aja yang 5.000 enak sekali kok. Tapi makanan itu ada yang dari mulai 5.000, teman, sampai mungkin ada yang sampai jutaan gitu. Ya mungkin ratusan ribu, mungkin normalnya ratusan ribu lah. Kalau kita bicara angka misalnya 5.000, yang mungkin 500.000 gitu. Itu banyak sekali, teman. Ada sih yang sudah di atas 5 juta juga ada. Cuman kalau kita bicara dari mulai 5.000 diperbandingkan dengan 500.000 aja, ini kan sudah 100 kali lipat, teman-teman. Bedanya begitu loh. Itu nyata. Sampai tahun 2022 makanan yang 5.000 itu masih ada, teman-teman. Bahkan nasi kucing yang di Cirebon itu ada yang di bawah 5.000 kok. Ada yang 4.000, 3.000. Tapi enaknya bukan main gitu. Nah ini kembali lagi dari harga makanan itu dari mulai 5.000 sampai ke 500.000. Dari mulai minuman sama aja, teman-teman. Ya minuman itu dari mulai mungkin kalau kita bicara minum es teh manis yang harganya 2.000, 3.000 gitu ya, dibanding dengan makanan minuman yang 200.000, 300.000 juga ada, teman-teman. Tapi kan kembali lagi gitu, kita pengen naruhkan kita di posisi yang mana gitu. Nah begitu pun juga urusan pakaian, teman. Pakaian itu yang saya pernah sharingkan juga ya. Kalau kita bicara beli baju dari mulai yang 70.000, teman-teman, ada yang sampai 700.000, ada yang sampai ya jutaan gitu loh. Ya ini juga relatif, kita mau milih yang mana. Jadi kembali lagi, kalau bicara waktu awal-awal kita bicara
kita ikut Tuhan, itu pengharapan kita teman-teman. Pengharapan kita itu pasti mengharapkan hal-hal yang lebih duniawi dibanding rohani. Tapi setelah kita dewasa rohani, kita sudah tidak terlalu mengharapkan hal duniawi lagi teman-teman. Kita lebih ada pengenalan pengertian bahwa yang namanya rancangan dan kehendak Tuhan itu bukan untuk duniawi, tapi untuk bicara surgawi gitu. Nah ini kedewasaan rohani ini yang menyebabkan kita sudah tidak meributkan hal duniawi lagi. Kita sudah lebih bicara dari pengharapan terhadap keselamatan akhirat nanti teman-teman di dalam surga. Itu terjadi apabila kita sudah mengalami dewasa rohani teman. Bukan parameternya nanti kalau sudah kaya baru bisa dewasa rohani, tidak teman. Cerita di firman Tuhan yang orang kaya yang nggak kira-kira kayanya juga terakhir tidak bisa tuh teman-teman melakukan firman Tuhan, malah meninggalkannya gitu. Ya cuma jadi orang-orang kelas-kelas seperti orang yang normal aja, orang berkeyakinan atau orang dunia saja gitu. Ya karena kembali ke parameternya bukan kaya dulu gitu. Ya mesti Tuhan malah kebalik, bagaimana kita mengerti akan Tuhan Allah dan firman Tuhan Allahnya di kitab Matius pasal 6:33 itu baru soal kekayaan duniawi Tuhan akan tambahkan. Jadi kebalik teman-teman, banyak orang dunia, orang berkeyakinan berpikir kebalik, kaya dulu, setelah kaya kita baru tenang bisa nyari Tuhan gitu. Itu bullshit, itu rasanya nggak mungkin terjadi teman-teman. Matius pasal 4 ayat 5-7. Pada awal pengenalan dan pengertian akan Tuhan, kita harapkan agar Tuhan benar-benar dapat penuhi demonstrasi kekuatan dan keajaiban dari mujizat-mujizatnya gitu. Tetapi pada akhirnya setelah kita dewasa rohani, bukan mujizat sebagai target, tetapi janji dan rancangan serta kehendak firman Tuhan yang jauh lebih penting gitu. Karena yang tadi, yang kita show post segala macam di dunia ini, pamer harta, pamer tahta, pamer nafsu duniawi gitu. Itu kan semua kan akan ditinggalkan semua teman. Itu juga akan menjadi panas semua gitu. Itu sifatnya sementara semua. Nah, apabila kita sudah dewasa rohani, kita tahu bahwa hal-hal harta tahta dan pemenuhan nafsu dunia itu untuk apa gitu. Ya nggak ada untungnya, malah jadi beban untuk kita bisa berubah mencari target keselamatan akhirat di dalam surga. Karena apa yang dikumpulkan di dalam hal-hal duniawi itu justru akan menjadi kendala, karena akan menjadi beban, akan menjadi cengkeraman kita untuk melepaskan masuk ke dalam ke urusan target keselamatan di dalam akhirat ini. Karena target dari kedua ini beda sekali teman-teman. Yang satunya target sukses duniawi, bahagia duniawi, dan juga pemenuhan nafsu-nafsu duniawi, itu target duniawinya. Nah sedangkan targetnya keselamatan yang Tuhan inginkan, keselamatan akhirat itu bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat di dalam surga, bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera di dalam surga, ya bagaimana kita bisa tinggal di dalam surga. Bahkan Tuhan inginkan bukan cuma menjadi warga surga, kita tinggal di dalam surga menjadi warga surga, tapi Tuhan pengen kita juga menjadi pimpinannya, menjadi keluarga Tuhan, menjadi timnya Tuhan gitu di dalam kerajaan surga, tidak yang memimpin warga surga itu gitu. Posisi kita Tuhan pengen kan lebih tinggi teman-teman. Jadi ini beda sekali teman. Jadi kalau kita belum dewasa rohani, target kita akan larinya ke duniawi. Tapi begitu kita sudah lebih dewasa rohani, target hidup kita sudah berubah menjadi lebih surgawi atau rohani teman-teman. Kitab Matius pasal 4 ayat 8-11. Pada akhirnya iblis akan berikan kepada kita ujian dan pencobaan agar kita mau tidak hanya menyembah harta, tetapi juga menyembah oleh karena penghargaan duniawi, oleh karena tahta gitu. Jadi bukan cuma harta aja, iblis juga pancing kita dengan hal tahta. Dan firman Tuhan katakan akhirnya gitu, ya nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus sembah Tuhan dan hanya kepada Tuhan engkau berbakti. Nah ini kata-kata nyahlah iblis itu sama aja teman-teman. Ya mesti kita pakai untuk waktu kita ingin melakukan firman Tuhan teman. Kalau kita tidak berani katakan nyahlah iblis, kita akan selalu excuse. Kita akan memaafkan diri kita sendiri, mengampuni diri kita sendiri. Bahwa ini butuh proses, yang butuh proses untuk bisa melakukan firman Tuhan. Yang tadi saya katakan, sudah tahunan, belasan tahun, puluhan tahun, bahkan sudah meninggal dunia pun bisa tidak melakukan firman Tuhan. Ya kalau kita tidak berani mengusir
mengusir nyala iblis ini, teman-teman. Jadi coba teman-teman koreksi diri yang masih beranggapan bahwa melakukan firman Tuhan itu butuh proses itu, ya rasanya salah, teman-teman. Karena yang tadi di kitab itu kan yang di kitab Matius pasal 4 dan ayat 18 sampai 22, ya 4 orang itu kan tidak milih-milih seperti yang kita pikirkan gitu. Ya bagaimana menunda-nunda proses untuk bisa melakukan firman Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Ikut dalam arti kata di kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, dalam arti kata ikut ke dalam Nabi Isa waktu itu secara fisik gitu. Kalau untuk kita sekarang kan ikut itu kan dalam arti kata kita melakukan firman Tuhan, kita taat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Isa gitu. Mestinya begitu, bukan dalam physically kita mengikuti Nabi Isa, tapi kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Nah itu yang tidak mudah, teman-teman, karena semua bertentangan dengan duniawi gitu. Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17. Tanggapan akan panggilan Tuhan kepada kita harus diawali dengan percaya, dilanjutkan dengan tindakan nyata kita oleh karena kita percaya. Nah, ini teman-teman camkan nih, ya. Tanggapan akan panggilan Tuhan kepada kita harus diawali dengan percaya dan dilanjutkan dengan tindakan nyata kita oleh karena kita percaya. Jadi bukan cuma omongan saja, teman-teman, bahwa dengan omongan kita percaya terus cukup gitu. Tidak, teman-teman. Tapi tindakan bahwa kita percaya itu apa gitu loh. Ya itu yang mesti di follow up dengan itu gitu. Ya dengan mengosongkan jiwa kita dan diisi Tuhan berupa firman-firman Tuhan. Jadi kita mulai berubah mengisi apa yang ada di hikmat kita, pikiran, perasaan, kehendak kita itu berubah menjadi apa yang ada di pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Apa? Ya firman Tuhan, teman-teman. Jadi bagaimana pikiran, perasaan, kehendak kita yang ada dibuang gitu, dikosongkan dan diisi oleh ya firman-firman Tuhan. Itu, teman-teman. Sebenarnya yang benar itu begitu gitu. Dengan kosongan jiwa kita dan diisi Tuhan berupa firman-firman Tuhan, dengan mau dan mampu berubah dari manusia duniawi menjadi manusia surgawi, percaya, serahkan hidup sesuai firman Tuhan. Nah ini yang nggak mudah, teman-teman. Jadi banyak sekali orang-orang pintar gitu, orang-orang yang ngaku-ngaku percaya Tuhan dan pintar itu selalu berargumentasi menunda-nunda karena kembali lagi ya kalau bisa nawar supaya Tuhan yang ngikutin pengennya orang berkeyakinan, ya akhirnya jadi kacau, teman. Itu orang pintar akan seperti itu. Makanya apabila kita ingin mengikuti firman Tuhan, ya firman Tuhan katakan mesti jadi bodoh, teman-teman. Apa yang bodoh di mata Tuhan itu malah kembali akan menjadi pintar. Tapi apa yang pintar bagi duniawi, bagi Tuhan itu jadi bodoh gitu di urusan rohaninya. Kebalik, teman-teman. Kebalik sama orang-orang duniawi gitu. Jadi pola pikir surgawi, rohani atau Tuhan atau firman Tuhan itu berbalik, teman-teman. Berbeda sekali gitu. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 gitu. Di sini katakan percaya Tuhan tidak hanya dalam pikiran dan perasaan serta keyakinan saja, tetapi harus dengan tindakan bahwa Tuhan itu nyata-nyata ada karena mengenal dan mengerti akan firman Tuhan serta berharap menuai target keselamatan akhirat kekal dalam surga sebagai ujung kehidupan kekal. Nah ini yang repot, teman-teman. Kalau kita udah bicara Matius pasal 4 ayat 18-22, percaya Tuhan tidak hanya dalam pikiran-pikiran dan perasaan serta keyakinan saja. Nah ini pendalanya gitu, teman-teman. Apakah memang orang berkeyakinan sudah percaya, sudah yakin bahwa dia mau berubah, mereka mau berubah gitu. Kadang-kadang kembali lagi di dalam pikiran, perasaan, kehendaknya dia itu pengen berubah gitu. Pengen berubah, orang berkeyakinan itu pengen berubah gitu, sesuai apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dijanji-janjikan Tuhan gitu, ya sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan. Itu dalam pikiran, perasaan, kehendaknya seperti itu, teman. Tapi dalam realita melangkahnya, melakukan firman-Nya nggak berani, teman-teman. Jadi akhirnya orang-orang berkeyakinan itu ya pasti sudah mengaku beragama, ya sudah mengenal firman Tuhan, bahkan mungkin sebagian dari orang keyakinan itu karena proses pendalaman firman Tuhan lebih dalam, akhirnya juga lama-lama Tuhan bukakan bisa mengerti, teman. Mengerti akan firman Tuhan bukan dari hikmat si orang, tapi hikmat dari Tuhan gitu, dari pikiran perasaan Tuhan. Tapi kembali tidak berani melangkah, teman. Tidak berani melakukan firman Tuhan. Itu seperti
seperti ini itu memang tidak semua orang berkeyakinan seperti itu. Mungkin loh ada minoritas orang yang berkeyakinan yang sudah mengerti firman Tuhan dengan benar, tapi tetap saja tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah, kenapa tidak melakukan firman Tuhan? Tadi yang menyebabkan dua gitu. Karena memang kepintarannya tidak mau dilepaskan gitu. Karena tidak mau dianggap bodoh, tidak mau dianggap tidak wajar. Akhirnya kepintaran itu yang menjadi halangan teman-teman untuk bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang dan kendaki, apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya gitu. Itu jadi halangan. Tidak beda teman-teman dengan orang yang kaya gitu. Jadi ada orang pintar dan orang kaya, itu sama aja teman-teman. Nasibnya itu akan seperti itu gitu. Kecuali kalau yang ketiganya orang yang bodoh, memang benar-benar bodoh sekali teman-teman. Kalau bodoh sekali tidak ngerti-ngerti apa yang Tuhan rancang dan kendaki, nggak ngerti apa yang Tuhan perintah peraturan, nggak ngerti. Tapi saya abaikan dulu lah yang bodohnya, saya kayaknya kurang pantas saya tidak sebut. Ya paling cuma dua aja teman, orang yang pintar dan orang yang kaya. Orang yang pintar juga susah masuk ke dalam surga, orang kaya juga susah masuk ke dalam surga. Orang pintar susah masuk ke dalam surga karena susah merubah pikiran, perasaan, kehendak di dalam hikmatnya si orang pintar tersebut, ya berubah menjadi hikmat yang dari Tuhan. Itu tidak mudah teman-teman, itu tidak mudah. Karena bagi orang-orang pintar itu dianggap kebodohan teman, apabila berubah dari hikmat si manusia gitu, hikmat yang orang pintar ini berubah menjadi hikmat yang diperintahkan oleh firman Tuhan, karena akan masuk menjadi kebodohan. Nah, orang yang pintar ini bertahan untuk tidak mau dicap bodoh. Orang yang pintar ini pengen dianggap wajar oleh dunia, tidak mau dianggap tidak wajar oleh dunia. Itu orang pintar kesulitannya itu. Beda dengan orang kaya. Orang kaya beda lagi, tidak terlalu peduli seperti orang pintar, tapi orang kaya itu tidak mau meninggalkan harta bendanya teman-teman. Bagaimana caranya dalam hidup ini tidak mau meninggalkan harta benda? Padahal firman Tuhan katakan gitu ya, bahwa apabila mau mengikut perintah firman Tuhan, ya masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, itu tidak bisa tidak teman-teman. Ya harus melepaskan harta bendanya. Bahkan firman Tuhan katakan ya harta bendanya dijual saja gitu. Sudah dijual, disumbangkan kepada fakir miskin. Nah, ya gimana gitu, orang yang sudah kaya ini kan berjuang mati-matian waktu awalnya gitu, sudah mendapatkan hal-hal duniawi, masa sih suruh dilepaskan lagi dengan disumbangkan kepada fakir miskin gitu. Nah, itu yang membebani. Orang kaya pun tidak mudah masuk surga, orang kaya pun tidak mudah melakukan firman Tuhan. Itu seperti itu. Nah, tinggal kita koreksi diri teman-teman. Kita yang punya keyakinan gitu ya, keyakinan tidak orang yang pintar atau orang yang kaya itu mesti koreksi diri ya. Ya kalau kita pengen lebih mudah, ya seperti 4 murid yang waktu awal-awal itu teman-teman. Yang pertama itu ya, 4 orang yang tadi dikatakan ada Petrus, ada Andreas, ada Yakobus dan ada Yohanes gitu. Orang-orang tersebut kategorinya kan bukan orang pintar karena mereka merasa bodoh, dan bukan orang kaya karena tidak punya apa-apa. Sehingga waktu itu serentak mengikuti Nabi Isa pun dia berani gitu. Ya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan langsung berani. Tapi kalau bagi kita orang berkeyakinan yang pintar dan kaya, rasanya nggak mudah teman. Dan justru ini yang menjadi problem itu, kepintaran kita itu akan menjadi kendala waktu kita melakukan firman Tuhan itu gitu, mengikuti dengan cara benar-benar melakukan firman itu menjadi kendala, dan kepintaran itu. Begitupun juga soal kekayaan akan menjadi kendala gitu. Nah, ini yang saya lihat banyak sekali teman-teman saya gitu, orang yang pintar gitu, dan juga orang yang kaya gitu, yang memang susah teman-teman, susah untuk bisa percaya kepada Tuhan dengan tindakan itu susah teman. Yang mereka lebih milih percaya Tuhan itu dengan perkataan saja, ya dengan asumsi aja gitu, dengan nalar aja, dengan pikiran perasaan saja bahwa mereka orang yang pintar dan orang yang kaya itu sudah percaya Tuhan. Hanya sebatas itu teman-teman. Sedangkan firman Tuhan katakan orang yang cuma dengan pikiran, dengan pengenalan, pengertian firman Tuhan saja tanpa melakukan firman Tuhan, ini tidak bisa masuk ke dalam surga kok. Ya kenapa orang pintar dan orang kaya tetap bertahan seperti itu gitu. Nah, ini kita mesti sadari itu teman-teman. Dan juga kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Petrus, Andreas, Yakobus dan juga Yohanes,
Mereka tidak mikir dua kali, teman-teman, ya langsung melakukan. Jadi kalau menurut saya paling simpel sama aja kalau bicara orang yang merokok tuh, teman-teman. Kalau sudah tahu bahwa sudah terima Tuhan secara simbolis, secara formalitas bahwa merokok itu merusak rumah Tuhan, bait Tuhan, itu secara rohaninya gitu. Ya mestinya kalau kita berani ya waktu terima Tuhan ya secara simbolis atau secara formalitas ya berhenti aja. Toh kita berhenti merokok juga tidak mati gitu. Tapi dalam prakteknya nggak mudah. Ya apalagi kalau sudah merokok 3 pak. Saya dulu merokok 3 pak dalam sehari. Rokok Marlboro gitu, itu 3 pak. Tapi saya pengertian situ harus langsung berhenti, teman. Dan saya langsung berhenti, teman-teman. Ya demi, ya saya percaya Tuhan gitu. Nah begitu pun juga seperti yang teman-teman saya yang lain yang berkeyakinan, harusnya paling simpel loh. Ya kalau pas tidak merokok, ya paling gampang contohnya ya ada pengertian bahwa mencari Tuhan itu yang paling tepat itu saat subuh gitu. Teduh, saat teduhnya saat subuh. Ya coba kita praktekkan deh gitu. Ya subuh kita bangun, yang biasa bangun jam 6 lewat, cobain kita bangun jam 5, jam 4 gitu. Nah itu kan benar-benar dibuktikan gitu. Nah yang namanya 4 orang muridnya Nabi Isa, Petrus, Andreas, Yakobus dan juga Yohanes, kan lakukan itu, teman. Hal-hal yang simpel gitu. Jadi hal-hal kecil itu kalau kita percaya Tuhan ya kita buktikan gitu. Dengan perubahan gaya hidup yang tidak bisa bangun subuh, ya sekarang mesti belajar bangun subuh. Itu simpel. Yang biasa merokok ya berhenti merokok, terus jadi tambah sehat gitu. Nah ini banyak hal-hal kecil lain yang memang kita mesti buktikan bahwa kita ini berubah, teman. Bahwa kita ini percaya Tuhan dengan tindakan. Maksudnya gitu, teman-teman. Kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Percaya Tuhan tidak hanya dalam pikiran dan perasaan serta keyakinan saja, tetapi harus dengan tindakan bahwa Tuhan itu nyata-nyata ada karena mengenal dan mengerti akan firman Tuhan serta berharap menuai target keselamatan akhirat kekal dalam surga sebagai ujung kehidupan kekal. Nah ini orang yang sudah dewasa rohani akan pola pikirnya begitu, teman-teman, bahwa ujung dari kehidupan kita di dalam hidup kita ini tidak berhenti cuma ujungnya itu meninggal dunia di dunia ini, teman-teman. Tapi ujung dari meninggalnya kita yang benar itu adalah bagaimana ya ujung dari kekekalan. Nah, ujung kekekalan itu hidup dalam kekekalan itu tidak berujung gitu. Tidak pernah bisa meninggal dunia gitu. Jadi kembali lagi ya, kita akan menghadapi bukan masalah ujungnya itu meninggal dunia fana sekarang, tapi justru kalau secara firman Tuhan, secara rohani akan berbalik. Meninggalnya dunia saat ini adalah awal kita hidup masuk ke dalam alam kekekalan yang tidak pernah berujung, teman-teman. Nah ini yang firman Tuhan katakan ya kita mesti hati-hati, karena kalau kita tergelincir masuk ke dalam kebinasaan kekal dalam neraka, itu juga tidak berujung, teman. Akan terus siksa-siksa neraka akan terjadi terus menerus. Tapi sebaliknya, teman-teman, apabila kita bisa mendapatkan keselamatan hidup kekal di akhirat di dalam surga, ya kita juga sama, teman, akan mendapatkan keselamatan dan damai sejahtera yang kekal itu di dalam surga, yang tidak pernah habis-habisnya karena kekal gitu. Nah ini yang Tuhan harapkan kita itu. Kalau cerita urusan mati hidup di dunia ini bagi dari kacamata Tuhan kecil sekali. Dari cerita firman Tuhan itu kecil sekali. Kenapa? Ya sengsara-sengsaranya kita sampai ekstrimnya kita meninggal dunia di dunia fana ini gitu. Ya nggak apa-apa. Toh ada batas 70-80 tahun atau 120 tahunan. Tapi kalau kita udah masuk ke alam kekekalan, teman-teman, lepas itu neraka atau itu surga, itu yang Tuhan katakan tidak berbatas. Kita mesti hati-hati, teman. Beda sekali, teman-teman. Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan ajarkan agar kita takut dan khawatir terpisah dari Tuhan dengan ciptakan relasi dan bertumbuh kedewasaan rohani sehingga ada hubungan ideal dengan Tuhan dengan parameter tetap dapat nikmati hal-hal duniawi tanpa ada ikatan apa-apa terhadap duniawi tersebut. Jadi kembali, teman-teman, kalau kita sudah dewasa rohani, kita akan mengerti maksud kitab Matius pasal 6:33 tadi. Kenapa Tuhan pengen kita mencari Tuhan pribadi dan firman-Nya Tuhan dulu, ya supaya kita hidup bisa dalam kebenaran gitu. Nah waktu kita sudah hidup dalam kebenaran, bukan berarti Tuhan tidak tambahkan hal-hal duniawi. Tuhan akan tambahkan hal duniawi, teman-teman, bukan tidak. Cuman
tidak, hal-hal duniawi itu sudah bukan menjadi satu ikatan, teman-teman. Ya, kita bisa menikmati hal duniawi yang Tuhan tambahkan, tapi bukan ikatan gitu. Ikatan kita harus memiliki hal duniawi tadi. Dan hal duniawi tadi, target Tuhan itu bukan untuk bagaimana dinikmati oleh kita-kita di dunia ini, tapi kelebihan duniawi ini Tuhan mau kita gunakan untuk menjadi alat Tuhan dalam mendanai, mendukung gitu ya, aktiviti pemberitaan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita sebagai orang di marketplace atau di dunia sekuler ini, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan keberadaan Tuhan, memberitakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, dan ada jalan hidup yang menuju keselamatan kekal itu tidak lain ya jalan-jalan melakukan firman Tuhan, tidak cuma sebatas mengenal mengerti firman Tuhan aja, tapi harus melakukan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.